Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, kiranya kita tetap semangat menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini. Kita akan mendengarkan sapaan sabda Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami boleh bangun pada pagi hari dan kami boleh menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami hendak sejenak bersekutu bersama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukan sabda firman-Mu dan mampu mewujudkan lewat sikap, perilaku, tutur kata sehari-hari. Inilah kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengar. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 28 yang mengatakan, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, 'Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu.' Yang berbahagia," kata Yesus, "adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidup sehari-hari." Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita merayakan hari Pentakosta, di mana kita bersama-sama mengingat, rayakan, dan mengucap syukur atas pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Setelah Roh Kudus dicurahkan, para murid kemudian mempunyai semangat, kekuatan untuk memberitakan Injil. Roh Kudus memberi kuasa kepada mereka untuk memberitakan Injil. Injil adalah kabar baik tentang Tuhan Yesus yang telah mati dan telah bangkit, mengaruniakan keselamatan bagi semua orang. Dan itulah yang dikhotbahkan oleh Petrus di depan orang-orang banyak di Yerusalem. Petrus dengan suara nyaring, ia berkhotbah dan menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Dengan kekuatan Roh Kudus dia berani memberitakan tentang Tuhan Yesus yang telah mati dan telah bangkit. Dan Rasul Petrus juga mengatakan bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus telah dinubuatkan pada masa Perjanjian Lama. Para nabi telah menubuatkan tentang Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan manusia. Bahkan Rasul Petrus menyaksikan bahwa Raja Daud juga menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Walaupun dia tidak menyaksikan secara langsung menyebut nama Yesus, tetapi dia menyaksikan
tentang pribadi yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia. Pribadi itu harus menderita dan mati. Namun penderitaan dan kematiannya adalah demi untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan pribadi itu adalah Yesus Kristus. Rasul Petrus mengajak semua orang yang mendengarkan khotbahnya untuk bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih dalam suasana hari Pentakosta, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menyertai kehidupan orang percaya. Ia tinggal di dalam kita. Dan pribadi yang dikuasai oleh Roh Kudus akan menjadi pribadi yang tegar, kuat, penuh semangat. Walaupun banyak tantangan pergumulan, dia tidak akan goyah. Dia akan tetap memberitakan tentang Yesus Kristus dan cinta kasih-Nya. Dia akan bersaksi tentang Tuhan Yesus lewat sikap hidup, lewat perilaku hidup, lewat tutur kata, lewat semangat hidup, lewat karya hidup. Ia terus menyaksikan Tuhan Yesus. Dan pribadi yang dikuasai oleh Roh Kudus akan senantiasa menghadirkan damai sejahtera Tuhan, mewujudkan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mari melangkah menjalani hari ini dengan penuh semangat. Kita boleh mendapatkan kekuatan semangat untuk terus menyaksikan tentang Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit, menganugerahkan keselamatan bagi kita. Selamat menjalani aktivitas hari ini, Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami boleh mendengarnya. Kiranya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami renungi, kami hayati, kami pelihara, dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan hari ini. Kiranya mereka dikuatkan, mereka diyakinkan bahwa Roh Kudus menyertai mereka dan tinggal di dalam mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau tetap berjalan bersama kami, menuntun langkah-langkah hidup kami sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Inilah doa kami Tuhan. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menjalani aktivitas kerja dan karya hari ini. Tuhan memberkati kita.